Naik untuk pengantinnya. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Berjemaah dan bersama silakan kembali. Memuji Yesus selamanya, aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Mari kita bersama-sama cukuplah kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama bersyukur, boleh berbahagia dan bersukacita. Diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati dan merasakan anugerah kasih yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama di gereja Kanaasi Olong Muro ini untuk menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah kedua calon mempelai, Saudara Erik dengan Saudari Esti, yang akan mengikat janji pada saat hari ini. Untuk itu ya Bapa, bila kuasa Roh Kudus-Mu boleh memimpin ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini dari awal hingga berakhirnya dengan penuh sukacita. Begitu juga ya Bapa, saya mohon layakkan kami, kuduskan kami saat ini, sehingga ibadah ini Tuhan dan kedua calon mempelai diberkati Tuhan, penuh dengan anugerah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga dari kedua calon mempelai yang belum sempat hadir saat ini. Bila Tuhan juga sertai dan lindungi, agar boleh bersama-sama pada saat ini hadir dan jemaat Tuhan bersekutu di gereja ini untuk merasakan, melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kebahagiaan dan sukacita di hari ini. Bapa di sorga, melandaskan peneguhan dan pemberkatan nikah ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami agar boleh mengerti dan memahami firman Tuhan, terkhusus dan teristimewanya untuk kedua calon mempelai, agar rumah tangga mereka nanti dilandaskan dengan kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Pakai hamba-Mu Bapa bukan karena kuat dan hebatnya hamba-Mu saat, tetapi dalam kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu. Engkau berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak. Kuasa-kuasa kegelapan, pikiran-pikiran yang tidak menentu, yang ingin menghalangi kami, yang ingin mengintimidasi kami, agar dihalaukan dan dijauhkan dari tengah-tengah ibadah ini, bahkan pada saat kami mendengar akan firman Tuhan. Diserahkan ibadah ini Bapa dan firman-Mu hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dan kedua calon mempelai yang dikasihi oleh Tuhan, turunlah kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar.
dan saudara mempelai yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan sebagai dasar peneguhan dan pemberkatan nikah untuk saudara mempelai saudara Erik dengan saudari Esti pada pagi hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita, silakan Bapak Ibu bisa melihat Alkitabnya atau HP Androidnya yang ada aplikasi Alkitab. Sama dengan ayatnya yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Bapak Ibu dan saudara mempelai yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan yang mungkin sudah saya ajukan kepada kedua calon mempelai. Mengapa memutuskan untuk menikah? Itu pertanyaannya. Mengapa manusia harus menikah? Ini mungkin ada yang berkata, nah sekali Pak Pendeta bertanya mengapa harus menikah? Ya memang karena manusia harus menikah, karena katanya Tuhan sudah menetapkan berpasang-pasangan. Mengapa kita harus menikah? Salah satu tujuannya adalah mengapa kita menikah agar kebahagiaan pasangan itu sempurna. Karena orang mengatakan mungkin pada saat pacaran itu bahagia. Pada saat masih sendiri itu bahagia. Memang bahagia, tetapi kebahagiaannya itu baru separuh. Separuhnya itu 50%-nya bahagia, mungkin ya kurang lebih lah. Mungkin 30%-nya atau 20%-nya itu banyak sakitnya. Kalau putus, bahagia tidak? Tidak. Mungkin gantung beli bahan cabai mungkin. Ya. Jadi belum bahagia, karena baru separuh saja kebahagiaan yang didapat. Tetapi ketika sudah menikah, terikat dengan pernikahan, maka kebahagiaan itu tidak lagi separuh, tetapi utuh, sempurna, lengkap. Harus menikah dengan pasangannya. Ketiga, mengapa harus menikah? Nas kita berbicara pada saat ini adalah karena itu adalah tulang rusuknya. Adam dalam kehidupannya belum menemukan pasangan. Tidak mungkin Allah menikahkan dengan hewan. Kan tidak mungkin. Maka kita lihat tidak ada pasangan kita atau manusia itu Tuhan berikan dari hewan atau binatang. Pasti dari manusia. Dan Tuhan membangun katanya, walaupun dari manusia tidak juga dari kepala atau kaki.
tetapi dari rusuk. Rusuk yang mana? Ada yang tahu? Pernah cek rusuknya? Ada yang hilang nggak? Ayo Erik. Yo, Cek. dari Adam. Jadi di mana? Apa di kiri atau di kanan? Tidak mungkin di belakang. Tidak mungkin. Tidak mungkin ambil dari kaki lengkap. Kalau dari kaki pasti salah satu tulangnya itu hilang. Ya. Kalau hilang mungkin jalannya bisa timpang jalannya. Tetapi kata Tuhan dari salah satu rusuknya, nah itu dicek nanti di mana rusuknya itu. Jadi rusuknya itu sudah ada. Jadi sejak kita lahir itu tulang rusuk kita sudah hilang. Ya, sudah hilang. Mungkin sudah Tuhan bentuk. Ya. Tuhan bentuk, ya ini pasangannya, ini nanti. Jadi Allah membuat pasangan hidup manusia itu sangat luar biasa dan istimewa. Dari salah satu tulang rusuk manusia itu sendiri. Nah, Erik juga, dia sudah salah satu rusuknya hilang. Bukan hilang artinya apa? Hilang karena Tuhan telah membangun seorang, diciptakan seorang perempuan darusnya itu. Jadi, mengapa dari tulang rusuk? Ini mau menggambarkan bahwa kalau dia diambil dari tulang kaki, bahwa perempuan itu diciptakan bukan untuk dijadikan sebagai hamba, tidak dijadikan sebagai bawahan, sebagai pembantu, untuk diperlakukan dengan semaunya. Kemudian juga pasangan itu tidak juga diambil dari kepala. Takutnya berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap, tanpa Tuhan tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saudara, jadi ke dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berhimpun di sini untuk menyaksikan kedua saudara ini, untuk yang meminta peneguhan dan pemberkatan nikah menurut peraturan gereja Kalimantan Evangelis. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, pilihlah kami yang berhimpun di sini dengan kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati peneguhan nikah ini oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, mempelai yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara datang ke gereja ini supaya nikah saudara diteguhkan di hadapan Allah dan untuk menerima berkat daripadanya. Oleh karena itu, hendaklah saudara mendengar firman Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dari kesaksian Alkitab ini nyatalah bahwa Allah sendiri yang menentukan bagi Adam seorang perempuan dan memberikan kepadanya sebagai istrinya. Yesus sendiri seperti yang tertulis dalam Perjanjian Baru telah menghadiri pesta kawin nikah. Dengan ini ia menjunjung tinggi pernikahan dan berkenan memberi berkat dan pertolongan. Maka ikatan nikah itu kuat sekali, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 19 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobainya. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Arti pernikahan untuk kedua calon mempelai. Pernikahan Kristen dianggap layak oleh Tuhan untuk melambangkan hubungan antara Kristus dengan gereja sebagai penggantian perempuan. Oleh sebab itu, pernikahan Kristen disebut pernikahan kudus. Dengan pernikahan Allah mengamanatkan kepada kita suatu tugas yang harus kita terima dengan penuh tanggung jawab, yaitu Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu persekutuan yang baik dan utuh di dunia ini. Sekarang nasihat untuk kedua calon mempelai. Apabila di dalam pernikahan saudara menemukan berbagai masalah dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini, maka sebagai orang beriman, saudara harus mengingat bahwa janji saudara itu ada di dalam Kristus, yang adalah Tuhan hidup saudara. Karena itu saudara harus saling memperlakukan dengan rasa hormat, melawan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan hubungan antara Kristus dan gereja, suami istri harus saling mengasihi, saling membahagiakan, saling memuji, dan saling melayani secara lahir batin. Suami istri juga saling menolong, saling terbuka, saling menasehati, dan saling mendoakan agar mereka bisa setia dan tidak jatuh dalam pencobaan. Tugas rumah tangga dibagi dengan adil. Perselisihan diselesaikan dalam kasih Kristus, tanpa kekerasan fisik dan tanpa kata-kata kasar. Jika Tuhan menganugerahkan anak, itu harus dididik dengan penuh kasih agar mereka mengenal kasih Tuhan Yesus. Kasih antara orang tua terhadap anak adalah teladan dan wujud kasih Tuhan yang pertama-tama bisa dirasakannya.
Hanya dalam kuasa kebangkitan Kristus, kehidupan pernikahan saudara dapat tetap teguh di tengah-tengah pergumulan ini. Setelah kedua calon mempelai mendengar nasihat tadi, sekarang saya persilakan bagi saudara berdua untuk berhati dalam saat teduh sejenak. Bahwa saudara hendak dinikahkan menurut firman Tuhan. Hendaklah saudara berdiri dan berjabat tangan, serta menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Saya akan bertanya kepada calon mempelai laki-laki. Saudara Erik, adakah saudara mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara mengambil saudari Esti menjadi istrimu dengan tulus ikhlas, dan saudara berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayat? Jawab. Ambil engkau Esti menjadi istriku yang sah. Saya berjanji akan mengasihi serta memeliharamu, baik dalam suka maupun duka, melayanimu dengan setia dan iman dalam segala perkara sesuai Kristus sampai kematian memisahkan. Saya akan bertanya kepada calon mempelai perempuan. Saudari Esti, adakah saudari mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaat bahwa saudari mengambil saudara Erik menjadi suami dengan tulus ikhlas, dan saudari berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayat? Aku di sini di hadapan Allah dan sidang jemaat mengambil engkau menjadi suamiku yang sah. Saya berjanji akan selalu mengasihi serta memeliharamu, baik dalam suka maupun duka, melayanimu dengan setia dan beriman dalam segala perkara sesuai Injil Kristus sampai kematian memisahkan kita. Karena saudara berdua telah mengikat janji suci di hadapan Allah dan sidang jemaat, maka saya, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, meneguhkan nikah dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus. Apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Kenakanlah cincin ini di jari manis kanan istrimu, kalau istrimu, sebagai tanda dari cinta kasih dan kesetiaan saudara berdua. Silakan.
Kenakanlah cincin ini menjadi manis anang dalam suamimu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan di antara para berdua. Saya berikan padamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku dan sebagai tanda janji kehormatanmu untuk menjaga kehormatanmu dengan keseluruhan hidupku. Berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang suka akan perintah-perintah. Terang itu akan bersinar dalam kegelapan bagi orang yang benar, adil, pengasih, dan penyayang. Dari kelimpahan saudara akan menerima karunia, tambah karunia. Amin. Kepada mempelai laki-laki, ya, silakan untuk membuka cadar mempelai perempuan. Silakan. Silakan. Jangan dahi. Ya. Ya, baik, silakan tukar posisi. Porsinya di kamar Yang perempuan di sebelah kanan dan laki-laki di sebelah kiri. Kursi silakan buka. Ya, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa yang pengasih, kami mengucap syukur karena kedua saudara ini telah Tuhan terima dan Tuhan berkati. Dan mulai hari ini, mereka dipersatukan menurut firman-Mu. Kami menyadari bahwa di luar Tuhan mereka tidak dapat berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberi segala karunia-Mu, peristimewa Roh-Mu, agar memimpin rumah tangga mereka pada jalan yang benar. Tolonglah agar dalam iman mereka dapat menepati perjanjian mereka. Karena anugerah-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan kepada majelis jemaat untuk memberikan pesan atau nasihat untuk kedua mempelai. Dan juga mungkin ada diserahkan kami persilakan. Kami mengucapkan selamat kepada
dan kami dari pihak UPH Jemaat Hidayah Tanah Muro menyerahkan kartu nikah untuk saudara berdua. Mudah-mudahan ini bisa dipergunakan sebaik mungkin. Kami persilakan untuk saudara berdua untuk menerima kartu nikah ini. Ini secara simbolis dulu karena masih belum kami tanda tangan, dan nanti bisa dikembalikan lagi. Kami serahkan kembali kepada pihak keluarga atau saudara berdua. Kami persilakan untuk berduduk. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bersama air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia. Saya jemaat untuk berdiri. Agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan, dan setelah berkat Tuhan disebut dengan amin, amin 3 kali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dan Ibu Pendeta Yane dan juga PKRCFTA dan juga Ketua Jemaat Ibu Heltasi karena sudah berkenan melayani di dalam penubuhan dan pemberkatan nikah ini, sehingga kita boleh melaksanakan acara kita dalam damai, dalam kebahagiaan. Bapak Ibu yang kami kasihi dan kami hormati di dalam Tuhan, untuk acara selanjutnya, yaitu usai dari gedung gereja ini, kami dari keluarga kembali mengundang Bapak Pendeta dan seluruh badan pekerja harian yang ada di GKI Anak Asli Oroworo untuk kita bersama-sama menuju ke rumah sukacita
karena di sana akan ada resepsi pernikahan anak kami tercinta Erik Putra dan Esti. Dan sebelum nanti kita berangkat ke sana, kami mohon dari tempat ini supaya Bapak Pendeta bisa mendoakan baik itu makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh mempelai dan keluarga agar disuci kuduskan, agar menjadi berkat dan kesehatan bagi kita semua. Yang berikutnya mohon juga cuaca dan seluruh penyelenggaraan acara baik dari resepsi sampai nanti sore, yaitu ibadah jam 3:30 sore, kami mohon kembali dilayani oleh BPH yang ada di tempat ini, dan juga mohon kehadiran dan partisipasi kita semua, baik keluarga mempelai laki-laki, dua perempuan, dan juga seluruh jemaat dan masyarakat yang ada di tempat ini. Bapak Ibu dan seluruh keluarga dan Bapak Pendeta dan seluruh majelis jemaat, kami dari keluarga juga menyampaikan permohonan maaf apabila dari sejak pengurusan sampai pelaksanaan dan nanti usai acara mungkin ada didapati hal-hal yang tidak berkenan, baik dari saya selaku wakil keluarga besar Esti. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat di sini dan juga seluruh BPH. Begitu juga secara khusus pada keluarga Erik Putra yang jauh-jauh datang dari Kabupaten Barito Timur, dari Tumpuk Desa Lewah Pupuk. Mungkin nanti ada hal-hal atau kesan yang tidak menyenangkan perasaan hati dan pikiran, lupakanlah itu. Tapi ingatlah, di sini ada keluarga kita, ada anak-anak kita yang sudah mengikat janji di hadapan Tuhan. Mari kita terus dari mulai hari ini hingga hari pertama kita sebagai kumpulan dua buah keluarga untuk menjadi satu. Kita saling mendukung anak-anak kita untuk mereka boleh menuju kehidupan rumah tangga yang damai, bahagia, sejahtera. Tugas kita untuk menjadi ayah dan ibu bagi mereka, dunia dan tempat bagi mereka ketika mereka mencurahkan masalah-masalah mereka. Dan saya memohon juga kepada Erik dan Esti pada hari ini, jangan pernah melupakan nasihat yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Pendeta dan orang tua. Pengorbanan materi itu bisa dihitung, tetapi perasaan, waktu, doa dan restu itu tidak akan pernah bisa dibayar oleh siapapun. Mungkin janji bisa diingkari di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah jangan pernah ada kata mengingkari janji, karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Lihatlah matahari yang terbit setiap pagi hari, itu adalah contoh yang nyata bahwa kasih Tuhan itu selalu ada, meskipun kadang hujan, mendung, bahkan awan petir. Kami juga menyampaikan secara khusus untuk Esti dan Erik sebagai anggota keluarga baru di dalam gereja GKI Kanahasi. Waktu sempatkan untuk datang beribadah, baik ibadah keluarga, baik ibadah hari Minggu, ataupun kegiatan-kegiatan ini sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat kasih penyertaannya kita bisa berkumpul, bisa hadir di tempat ini dalam dimana telah kita laksanakan pada hari ini dan telah kita saksikan bersama bahwa saudara berdua sudah diteguhkan di gedung gereja GKI Kanahasi Oromoro ini. Sekali lagi, yang pertama kami ucapkan Bapak Pendeta Pak Ben Sumitro yang telah melayani kita pada pagi menjelang siang hari ini. Begitu juga Vikaris Yepta
Ibu yang mungkin baru pertama kali bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini, mungkin bingung melihat BPH atau majelis jemaat KAI Kanasi hanya kami sendiri yang ada. Tapi kami mohon untuk bisa dipahami bahwa pengurus yang lain mungkin saat ini masih dalam keadaan berduka karena beberapa hari yang lalu ada keluarga yang telah meninggal, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari pelayanan kami pengurus jemaat GKI Kanasi Lomoro. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kedua mempelai yang telah melaksanakan pemenuhan hukum adat. Mungkin kemarin kami tidak bisa hadir, dan juga telah dilaksanakannya pemberkatan nikahnya pada hari ini di gedung gereja GKI Kanasi Lomoro ini. Dan seperti yang disampaikan oleh pihak keluarga, salah satu pihak keluarga tadi, jangan lupa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta ya, untuk kedua mempelai pada pagi hari ini untuk bisa menjadi pegangan hidup di dalam berumah tangga. Yaitu ketika kita melaksanakan pernikahan itu, pihak keluarga itu bukan main korbannya. Baik itu pihak keluarga perempuan, pihak keluarga laki-laki, orang tua, apalagi kalau keluarga dari jauh datang ke sini. Jadi jangan sampai tidak ingat semua itu. Mudah-mudahan kedua mempelai bisa saling menerima kekurangan masing-masing. Walaupun ada pertengkaran dalam rumah tangga, itu wajar, itu bumbu di dalam rumah tangga. Dan satu yang harus kita ingat, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, jangan lupa kepada Tuhan. Apapun masalah kita dalam rumah tangga, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Percaya dan yakin segala sesuatunya bisa terselesaikan dengan baik. Hal yang tidak diinginkan, ada yang tidak enak di hati, jangan sedikit-sedikit pulang pergi ke orang tua. Kalau ada pertengkaran, dikit-dikit beli aku tuh lihat dengan tambangku. Nah, selesaikanlah dulu di keluarganya. Kalau sudah selesai, tidak bisa diselesaikan, baru ke orang tuanya atau ke keluarganya. Atau kalau bisa itu hindarkan ke orang tuanya. Karena orang tua itu tidak ada yang suka melihat rumah tangga anaknya tidak baik, selalu berkelahi, bertengkar, pasti akan sakit hatinya melihat anak-anaknya hidupnya tidak rukun. Mungkin kami mohon maaf jika kami terlalu panjang lebar. Doa dan harapan kami dari BPH Majelis Jemaat GKI Kanasi juga mewakili seluruh pengurus yang lain yang tidak hadir pada hari ini. Doa dan harapan kami kedua mempelai bisa hidup rukun bahagia, damai sejahtera, saling percaya, jangan selalu curiga, saling mengasihi, saling menghormati. Ingat pengorbanan orang tua yang telah berkorban pada hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, apapun masalah dalam rumah tangga, serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon untuk bisa dipahami. Kami serahkan kembali kepada siang. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Jumlah persembahan kita yang terkumpul sebesar 375, dan kami mohon juga persediaan dari Ibu Pendeta Yani mendoakan berkat yang telah tersedia di rumah. Jadi kita ketika sampai, kita dihidangkan lalu kita makan karena sudah didoakan di sini. Kami mohon Ibu. Ya, karena serangkaian kegiatan acara sudah selesai, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dulu sebelum kita pulang dari tempat ini untuk menuju ke rumah mempelai untuk menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh keluarga. Kita berdoa. Kembali ya Allah, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, ada sukacita dan kebahagiaan yang boleh kami nikmati dan rasakan pada hari ini. Di mana hari ini ya Tuhan, Engkau sudah mempersatukan
Saudara Erik dan Saudari Asti dalam peneguhan dan berkata nikah. Dari awal pertengahan hingga berakhir, acara hari ini, ibadah hari ini boleh terlaksana dengan baik. Itu semua karena Tuhan yang menyertai dan memberkati. Tuhan di penghujung kegiatan ini, keluarga dengan penuh sukacita menyediakan berkat hidangan bagi kami semua. Sebelum kami menikmati berkat Tuhan yang sudah tersedia, biar Engkau mencuci kuduskan makanan dan minuman, sehingga itu boleh berguna untuk kekuatan dan kesehatan kami. Saya percaya bahwa dari kekuatan kesehatan yang kami miliki, kami dimampukan untuk melanjutkan setiap tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bahkan serangkaian acara sukacita, resepsi, saudara berdua, Tuhan yang menyertai memberkati hari ini. Beri mereka kekuatan dan kesehatan, bahkan juga Tuhan memberikan cuaca yang baik yang indah hari ini. Sehingga dari siang ini sampai sore nanti, bahkan sampai selesai acara, boleh terselenggara dengan baik. Tidak ada kekacauan yang terjadi, biarlah segala sesuatu boleh aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ini kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan ini acara sukacita kebahagiaan keluarga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami akan menikmati berkat-Mu ya Tuhan dalam penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk mempelai kita foto bersama dulu dan juga keluarga mohon bertahan sebentar.